身主导。对啊， Menurut Qin Shiyu jika tidak ada kontak, siapa yang tahu apa yang ada di pikirannya? 到底有没有我这个人？ Xian beranggapan jika tidak menghubungi, berarti dia tidak menyukainya, dia bisa meminta maaf atas pekerjaannya, tapi tidak untukku. Mendengar itu Qin Shiyu bertanya apa yang terjadi antara pamannya dan Sui. Apa benar-benar berencana mengabaikan Sui? Qin Shiyu memberitahu pria dan wanita berpikir dengan cara yang sangat berbeda. Mungkin ada kesalahpahaman di antara kalian. Qin Shiyu berpikir mungkin karena dia perempuan, itu sebabnya dia tidak berani mengungkapkan pikirannya dengan mudah. Qin Shiyu mendapat pesan dari Yu mengingatkan untuknya vaksin besok dan memberitahu kalau dirinya tidak ada kelas, jadi jika perlu, bisa menemaninya. Membaca itu Qin Shiyu tersenyum. Qin Shiyu kemudian bertanya menurutnya apa hal terpenting dalam suatu hubungan, bagaimana suatu hubungan bisa bertahan lama. Mendengar itu Xian menjawab kejujuran adalah fondasinya. Menurutnya jika ingin hubungan bertahan lama, kompatibilitas sangatlah penting. Xian beranggapan sebelum mengejar cintanya, sebaiknya ketahui tujuan hidupmu, maka akan tahu dengan orang seperti apa kamu ingin menjalani hidup bersama. 一方的无条件妥协和委屈自己来 Di saat Qin Shiyu mengatakan apakah Sui yang cocok untuknya, Xian tidak bisa menjawab dan menyuruhnya tidur. 赶紧去睡觉。 Saat di kamarnya, Qin Shiyu memikirkan kata-kata pamannya tentang satu frekuensi. 才算是同频呢？我的人生目标又是什么？ Kemudian Yu mengiriminya pesan lagi kalau dirinya tidak datang ke kelas akhir-akhir ini, jadi dirinya mengunggah video di cloud saat dirinya mengajar dan bisa melihatnya. Jika ada yang belum dimengerti menyuruhnya untuk bertanya kepadanya, awalnya Qin Shiyu tersenyum, namun setelah mengingat kata pamannya kalau tidak sefrekuensi, hubungannya tidak akan lama. 同一个频道，即使到了最后， Qin Shiyu membalas pesannya dengan berterima kasih untuk videonya dan dirinya akan belajar lebih giat setelah menontonnya, dan untuk vaksin dirinya bisa pergi sendiri, jadi tidak perlu merepotkannya. Keesokan harinya di Financial Introduce Yuling sengaja memanas-manasi Sui dengan menyebut topiknya banyak setelah mewawancarai Xian. 配合我工作。 Kemudian Yang menelepon Sui bertanya apa dirinya ada waktu karena akan memperkenalkan ke temannya yang baru kembali ke Tiongkok. 刚回国的朋友给你认识。 Sui langsung mewawancarai mereka semua dan membuat Yang melihatnya tersenyum. Financial Introduce langsung mengunggahnya tentang wawancara itu. Kebetulan Yu yang melihatnya langsung berkomentar kalau wawancaranya bagus dan jawabannya semua sudah ada di pikirannya. Qin Shiyu yang juga melihatnya tersenyum, dan berandai-andai dirinya juga bisa menulis sendiri seperti Sui. Kemudian Qin Shiyu sadar kalau dirinya sekarang punya tujuan hidup. Keesokan harinya Qin Shiyu mengikuti kelas Yu lagi dan Yu Cheng menyediakan tempat duduk untuknya. Yu yang melihat Qin Shiyu datang ke kelasnya lagi terlihat senang dan tersenyum. Qin Shiyu memberikan minuman karena untuk rasa terima kasihnya sudah menyediakan tempat duduk. Melihat itu Yu tidak konsen mengajar sampai-sampai beberapa kali mengulang kata yang sama. Melihat itu Qin Shiyu merasa bersalah. 从而刺激经济增长目的。 Setelah kelas selesai, Yu mendekatinya dan bertanya apa ada yang tidak paham. Melihat Profesor Yu datang, Yu Cheng mengaku ada kelas lagi dan langsung berpamitan. Qin Shiyu langsung memperlihatkan buku yang sudah dicatatnya dan ditandainya kalau dirinya tidak mengerti. Setelah melihatnya, Yu beranggapan sudah menjelaskan saat di kelas dan menurutnya pasti ada yang terlewatkan. Yu akan memberi materi kepadanya untuk dipelajari. Kemudian di saat Qin Shiyu ingin pergi, Yu memberitahu kalau ini sudah siang dan mengajaknya makan bersama. 去食堂吃饭。好， Di saat mereka berjalan, ada mahasiswi Yu yang memberitahu himpunan mahasiswa mengundangnya untuk memberi ceramah kepada senior yang akan lulus. Qin Shiyu ingin pergi dan menyuruhnya bicara dulu, namun Yu menghentikannya. Wanita itu bertanya siapa dia, apa juga mahasiswanya, namun Yu mengaku bukan. Mendengar itu wanita itu mengira kalau Qin Shiyu pacarnya dan membuat Yu menyuruhnya pergi dulu.
nanti akan dijelaskan secara 你先 detail. 回，下午我找你对具体的。 Qin Siyu bertanya kenapa tidak menjelaskannya kalau dirinya bukan pacarnya. Yu menyuruhnya membiarkannya. Qin Siyu takut kalau dia menyebarkan rumor. Mendengar itu Yu mengira kalau dia hanya bercanda. Kemudian Yu memberitahu Qin Siyu kalau pintu rumahnya sudah diperbaiki. Qin Siyu tersenyum dan mengaku akan menyempatkan waktu ke rumahnya. 看我什么时候有时间吧。 Profesor Lee ditemani Xian pergi ke Lean Teknologi dan melihat laboratoriumnya. Setelah melihatnya, Profesor Lee mengaku kalau laboratorium, tim dan peralatan Lean Teknologi sangat profesional dan di luar dugaannya. Chen Kang bertanya setelah melihat laboratoriumnya, apa bisa berkolaborasi dengan laboratoriumnya? Mendengar itu Profesor Lee memberitahu kalau laboratoriumnya berafiliasi dengan universitas, jadi kebanyakan timnya mahasiswa, jadi jika mereka ingin menyelesaikan masalah Lean dengan jangka pendek, Profesor Lee mengaku tidak bisa melakukannya. Namun dia mempunyai saran entah harus mengatakannya atau tidak. Profesor Lee memberitahu jika berkolaborasi dengan Dark Horse, masalahnya akan cepat terselesaikan. 这怎么可能？ Sui mendapat pesan suara dari Yi yang ingin mengajaknya untuk menghadiri makan malam amal M. Kemudian Sui mendengar Yuling dan timnya membicarakan kalau pemegang saham akan menggantikan Xian. Namun Yuling menyangkalnya karena Xian menghadiri makan malam amal M seperti biasa. Mendengar itu Sui langsung menerima ajakan Yi Yang. 这个晚宴很多人都会来，好吧，不过我可能会我也不想一直待在那儿。没问题，我也。 Sui datang dengan memakai gaun yang indah. Yi Yang menunggunya di luar mengajak Sui masuk ke dalam dengan ingin menggandengnya, namun Sui mengabaikannya. Guanji terkejut karena Yi Yang juga hadir dan kenapa juga bersama Nona Zeng. Mendengar itu Xian langsung melihatnya. Kemudian Beilin juga turut hadir di sana dan membuat para tamu di sana langsung bergosip. 创新的内忧外患，实验还来晚1个月，分手难做。不是之前实验身份没你记着？哎，新欢就爱同框了吗？这是。 Yi Yang mengajak Sui makan dan membuat Sui ikut dengan Yi Yang. Xian yang terus melihatnya membuat Beilin bertanya apa tahu mereka. 认识。 Yi Yang beranggapan kalau ini sesuai dengan yang diinginkannya. Melihat Sui hanya diam, Yi Yang menarik tangannya untuk ikut dengannya. 跟我来。 Yi Yang mengajaknya minum di luar dan Sui meminumnya dengan satu tegukan. Yi Yang beranggapan kalau meminumnya terlalu cepat. Mendengar itu Sui melakukan sesuai yang dikatakannya kalau akan rugi besar jika tidak makan dan minum dengan baik saat makan malam. Yi Yang mengaku akan menemaninya minum bersama. Kemudian Yi Yang bertanya apa yang dipikirkan tentangnya. Yi Yang meyakinkannya kalau dirinya bisa menjadi orang baik dan pacar teladan. Sui percaya itu, namun Sui memberitahu tidak peduli orang macam apa dirinya dan betapa baiknya dirinya. Itu semua tidak ada hubungannya dengannya karena memiliki seseorang yang disukainya dan hanya dirinya satu-satunya yang bisa dilihat dan peduli. Sementara itu Beilin mengaku menyesalinya dan bertanya apa ada kesempatan untuk bersama lagi. Xian memberitahunya itu tidak mungkin, karena jika menyangkut hubungan, sekali terlewatkan, maka terlewatkan. Mendengar itu Beilin beranggapan Xian ingin membalas dendam. Xian memberitahu tidak akan menggunakan hubungannya untuk balas dendam atau pengorbanan. Beilin mengaku bukan itu maksudnya karena merasa Xian masih belum punya pacar. Xian memberitahunya dalam hatinya masih yakin. Beilin merasa kalau kalian sudah putus, namun Xian menjelaskan dirinya tidak pernah mengatakan ingin putus dengannya. Yi Yang bertanya lagi kalau memang menyukainya, kenapa tidak bersamanya. Kemudian Yi Yang menarik tangannya lagi. Beilin menebak kalau itu gadis yang tadi dilihatnya, karena sangat peduli tentang kebersamaannya dengan orang lain, dan setelah dia pergi langsung gelisah.
Xian berterima kasih karena sudah mengatakan ini padanya dan menyuruh dirinya untuk move on. Sekarang dirinya harus pergi. 但我觉得我们应该都要往前走。 Xian langsung mencari Sui dan melihat dia naik ke pohon dengan Yi Yang. Xian memanggilnya dan menyuruh turun dari sana. 注意！郑书义，你给我下来！ 谁呀？ 郑书， Sui yang melihat Xian di sana bertanya kenapa terus-terusan muncul di hadapannya dan mengaku tidak ingin melihatnya. Xian tetap menyuruhnya turun. 你让我下去，我就要下。我不下去。听话，下来。 Sui mengaku tidak ingin turun karena merasa Xian sangat galak dan mengabaikannya, jadi tidak menginginkannya. Kemudian Sui mengaku dirinya akan turun jika memanjakannya. 来我这儿好不好？郑书义，来，慢慢下来。 Xian langsung merayunya dan memanggilnya peri kecil untuk segera turun dengan perlahan. Akhirnya Sui turun dengan memeluk Xian. Sui mengaku kalau dirinya membencinya karena mengabaikannya dan juga memblokir WeChat-nya dan ingin menggigitnya. 小叶，你确实辛苦。 实验， Yi Yang menyuruh Xian melepaskannya karena merasa dirinya memanfaatkannya. Yi Yang mengultimatum Xian kalau tidak bisa memberikan apa yang diinginkan untuk menjauh darinya. Mendengar itu Xian memberitahu apapun yang diinginkan Zheng Sui, dirinya akan memberikan segalanya padanya jika dirinya memilikinya, sekalipun tidak memilikinya, dirinya akan mencari cara untuk memberikannya padanya. Kemudian Xian menggendong Sui yang sedang mabuk. Xian membawanya ke mobilnya, Sui terus memanggil namanya dan melarangnya pergi. 你走，谁呀？ 我在。 谁呀？我也很想见你。 Kemudian di saat Xian bertanya apa pernah punya perasaan padanya, Sui sudah tertidur dan membuat Xian tidak mendapat jawabannya. Saat malam, Xian bercermin dan melihat leher yang digigit Sui. Kemudian Xian membuka kembali WeChat Sui yang sudah diblokir. Keesokan harinya saat Sui sudah bangun, dia langsung membuka ponselnya dan ada pesan dari Yi yang bertanya apa sudah sadar. Sui bingung ingin membalas apa. Sui akhirnya mengucapkan terima kasih karena sudah perhatian dengannya. Kemudian Sui mengingat kembali malam itu dan menganggap itu mimpi. 怎么可能是实业？在做什么白日梦？ Sui mendapat pesan dari Qin Siyu bertanya buku rekomendasi apa yang berhubungan dengan berita. Karena ingin membacanya selama liburan, Sui memberitahu akan menyusun daftar buku untuknya nanti dan mengirimkannya. Kemudian ada kiriman buah dari Yi Yang untuk Sui. Melihat itu Nan Nan mau menebak mereka berdua. Namun Sui langsung menyuruhnya jangan bicara omong kosong. Sui meminta membantunya membagikan ke semua orang. 谢谢舒怡姐。 Nan Nan langsung mengirim pesan ke Chen Sheng memberitahu apa yang dilakukan Yi Yang pada Sui. Kemudian dia memberitahu ada juga kiriman ekspres untuknya. Mendengar itu Sui menyuruh membawakannya untuknya. Namun dia memberitahu kalau ini terlalu besar, jadi tidak bisa membawanya. Yi Yang mengirimkan papan skateboard dan berharap bisa bermain skateboard dengannya. Sui langsung mengirim pesan kepadanya kalau dirinya tidak membutuhkannya dan akan mengembalikan semuanya kepadanya. Yi Yang bertanya apa tidak menyukainya dan menyuruh memberitahu apa yang harus diberikannya untuk membuatnya bahagia. Sui menyuruh untuk menceritakan apa yang terjadi pada malam makan malam itu. Yi Yang membalasnya jika ingin tahu semuanya, menyuruh menemuinya di alun-alun kota sepulang kerja lusa dan membawa skateboard. Sui mengaku kalau dirinya tidak ingin tahu sekarang, namun Yi Yang terserah padanya karena tetap akan menunggunya di sana. 月，
来一下。 Saat Chen Sheng memberikan dokumen ke Xian, ponsel Chen Sheng berbunyi dan saat melihatnya, dia menghela nafas dan membuat Xian bertanya apa ada hal lain. Chen Sheng memberitahu kalau Tuan Yi mengejar Nona Zheng baru-baru ini. Dirinya mendengar dia mengirimkan sesuatu ke perkenalan keuangan untuk Nona Zheng hari ini. Mendengar itu Xian yang kesal langsung membanting dokumennya. 你先出去。 Kemudian Xian menyuruhnya pergi. 哦。 Sui memberitahu Yuling kalau Bu Yi memanggilnya. Bu Yi memarahinya karena dirinya berkali-kali melakukan wawancara di Yunchuang dan berkata setiap kembali akan membawa materi yang berguna. Namun mengapa artikel fitur ini kosong sekali dan di mana poinnya? Jadi Bu Yi menyuruhnya menulis lagi. Bu Yi mengultimatumnya jika mengirimkan artikel dengan kualitas ini lagi, dirinya akan meminta orang lain untuk melakukannya. 好的，主编。 Nan ingin tahu apa yang Bu Yi katakan padanya. Sui memberitahu sedang membicarakan tentang fitur kewirausahaan yang kembali ke luar negeri. Mendengar itu Nan penasaran apa yang ingin dikatakan Bu Yi kepada Yuling. 知道，也不关心。 Yuling yang kembali ke meja kerjanya langsung menuduh Sui kalau tidak ingin melepaskan fitur Yunchuang menyuruh mengatakannya dan tidak perlu berbicara hal buruk tentangnya di depan Bu Yi. Sui yang tidak mengerti bertanya apa artinya. 什么意思？ Yuling beranggapan pertama Xian, lalu Yang, dan pantas saja artikelnya lolos begitu lancar. Yuling beranggapan Sui mendapatkan fitur Yunchuang dan kewirausahaan yang kembali ke luar negeri dan menyia-nyiakan bakatnya sebagai jurnalis. Nan yang sudah tidak tahan menyelanya bisakah dirinya berhenti membuat klaim yang tidak berdasar, karena menurutnya Sui memiliki cara pandang yang unik dan gaya penulisan yang tajam. Semua artikel menjadi hit, apakah dia mencoreng Yuling dari belakang? Mendengar itu Yuling mengaku kalau hal itu tidak terjadi sekali tetapi 2 kali dan beranggapan Sui hanya melihat orang yang diwawancarai. Sui yang sudah tidak tahan memberitahu kalau dirinya tidak akan mengakui hal-hal yang belum dilakukannya, belum lagi betapa sibuknya dan betapa banyak artikel yang belum ditulisnya. Jadi apakah menurutnya dengan keahlian dan pengalaman Bu Yi, dia tidak dapat melihat bagaimana artikelnya disusun? 不会被人踢了，就根本就没有采访时。 别听他胡说。 Sementara itu kedua bucin ini terlihat tidak melewatkan kesempatan bersama setiap hari. Guan Ji menyuruhnya banyak makan daging, namun Ruoshan tidak ingin banyak makan daging karena takut tidak terlihat bagus di depan kamera. Guan Ji memberitahunya tidak apa-apa karena dirinya akan mengajaknya olahraga malam ini. Merasa itu adalah rencananya, Ruoshan mengaku akan menemaninya makan. Namun setelah itu menyuruh Guan Ji harus kembali ke rumahnya. Mendengar itu Guan Ji memegang tangannya. Ruoshan memberitahu kalau jarak menambah keindahan. 距离产生美。 Kemudian Sui meneleponnya bertanya apa ada waktu malam ini, karena ingin mengajaknya makan udang karang. Dengan melihat Guan Ji Ruoshan mengaku bebas malam ini. Ruoshan yang mendengar kabar burung kalau kuda hitam kecil mengejarnya menanyakan ke Sui. Mendengar itu Sui terkejut Ruoshan bisa tahu tentang ini. Ruoshan menyuruh memikirkannya, karena dia langsung mengejar dirinya ke Financial Introduce. Jadi sulit untuk tidak mengetahuinya. Sui mengaku kalau berita buruk begitu cepat tersebar, Ruoshan beranggapan Sui merasakan sesuatu padanya, namun Sui langsung menyangkalnya karena dirinya baru putus dengan Xian. Menurut Ruoshan Yi yang cukup bagus, dia muda, antusias dan proaktif, bersamanya mungkin memberinya lebih banyak keamanan. Ruoshan kemudian menyindirnya kalau dirinya tidak bisa gantung di pohon Xian selamanya. Mendengar kata pohon, Sui teringat sesuatu kalau dirinya minum terlalu banyak pada malam saat makan malam dan tidak ingat siapa yang mengantarnya pulang. Ruoshan bertanya apa menurutnya Xian yang mengantarnya. Sui tidak tahu pasti dan mungkin hanya imajinasinya karena seharusnya dia bersama Beilin saat itu. Ruoshan bertanya bagaimana kalau itu benar dia yang melakukannya dan datang menemuinya setelah itu. Ruoshan beranggapan ada 2 pilihan yang bagus dan mempertimbangkannya, Yi yang masih muda dan menjanjikan dan tidak kalah dengan Xian. Sui mengaku tidak punya perasaan seperti perasaan ke Xian. Mendengar itu Ruoshan memberitahu jika tidak menyukainya menyuruhnya lupakan saja. Guan Ji terus menelepon Ruoshan dan saat Ruoshan berbicara dengan mesra, Sui teringat barang yang ditemukannya saat di kamar mandi.
Guan Ji menemani Xian minum, dan saat Xian bolak-balik minum, Guan Ji merasa Xian sudah muak dan menyuruh minum di lain hari. Mendengar itu Xian merasa kalau Guan Ji sedang buru-buru pergi. Guan Ji menyangkalnya karena sudah jam segini. Xian kemudian menyindirnya kalau bar adalah rumah keduanya. Guan Ji beralasan masih memiliki rumah ketiga dan keempat, jadi harus mengurus semuanya. Akhirnya Guan Ji mengaku kalau dirinya sedang jatuh cinta. Guan Ji memberitahu kalau sejujurnya apa yang dialaminya sudah pernah dilaluinya. Guan Ji mengaku berjuang dan menderita sama sepertinya. Namun hal yang paling sulit ditolak oleh manusia adalah hati kita. Jadi memilih untuk mengambil langkah pertama itu dan menyuruhnya melihat dirinya yang sekarang. Guan Ji mengaku dirinya adalah orang yang paling bahagia di dunia setiap hari. Guan Ji menyuruh segera menemuinya dan perjelas dan meminta jawabannya. Xian beranggapan dia tidak pernah menghubunginya lagi. Menurutnya itu jawabannya. Kemudian Ruoshan meneleponnya bertanya dirinya ada di mana. Guan Ji mengaku dirinya menemani Xian minum. Mendengar itu Ruoshan bertanya apa sedang bersamanya. Guan Ji akan mengiriminya gambar jika tidak percaya dan memberitahu kalau dia sedang patah hati dan minum sendirian, jadi harus tinggal bersamanya. Ruoshan memberitahu kalau Sui yang benar-benar patah hati, kemudian Ruoshan menyuruh menanyakan padanya berapa lama dia ingin menyiksa Sui. Apakah dia atau Yiyang yang mengantar Sui pulang malam itu, jika dia melakukannya tetapi dia tidak mengakuinya, apa maksudnya? Guan Ji bertanya apa Nona Zeng tidak ada yang terjadi dengan Yiyang. Ruoshan berharap Sui mengalami sesuatu dengan Yiyang. Sui sama sekali tidak memiliki perasaan terhadap Yiyang. Dia bilang tidak ingin memikirkan tentang hubungan lagi akhir-akhir ini dan fokus pada karirnya. Ruoshan menakutinya dirinya tidak berpikir dia bisa pulih 3-5 tahun. Mendengar itu Xian langsung pergi dari sana. 这个哑巴什么都不说，可急死我了。喂，我先不跟你说了啊，实验这个你啊，明天见。Guan Ji bertanya ke Xian apa yang dipikirkannya karena tidak pernah melihat dirinya seperti ini sebelumnya. Xian sendiri mengaku juga tidak tahu. Sui terpaksa datang ke alun-alun dengan membawa skateboard pemberiannya. Yiyang yang melihat Sui mengira sudah tahu dirinya akan datang. Sui beralasan datang hanya ingin mengembalikan skateboardnya. Kemudian Yiyang beranggapan dirinya ingin tahu apa yang terjadi malam itu jadi menyuruhnya meluncur, dan jika sampai ke sana, Yiyang akan memberitahunya. Sui kembali bekerja dan langsung mengingat saat Yiyang memberitahunya pada malam itu. 现在可以说了吧？大实验把你带走了，没了，然后呢？没了。 Sui melihat biografi seorang pria dan beranggapan dirinya mungkin tidak bisa bertemu Xian, tapi dirinya percaya agar dirinya bisa mengajak Luo Hao menemuinya. 好，我就不信我约不到。 Tiba-tiba ada seorang wanita yang menggoda Xian di kantornya, namun Xian sudah tahu kalau dia adalah Fiona dan bertanya kapan dirinya kembali. Ternyata Fiona adalah anak dari Tuan Tian. Xian bertanya kenapa dirinya tidak menghubungi Qin Xiyu. Fiona memberitahu kalau sudah memintanya untuk tidak memberitahunya tentang hal itu dan dirinya mengaku setelah turun dari pesawat langsung ke sini. Xian bertanya apa rencananya kali ini. Fiona mengaku ingin membantunya dengan Yun Chuang. Fiona mendengar tentang situasi Yun Chuang saat ini. Dirinya tahu kalau ayahnya dan Paman Zhang tidak mendukungnya, tapi dirinya tetap mendukungnya, jadi kali ini kembali untuk membantunya. Kemudian Tuan Tian datang dan mengaku kecewa padanya karena tidak menemuinya dulu. Fiona beralasan dirinya sudah lama tidak bertemu Xian, jadi datang ke sini untuk berbicara dengannya terlebih dahulu. Tuan Tian meminta maaf atas apa yang diperbuat Fiona padanya. Mendengar itu Xian bukan masalah karena menganggap Fiona sudah seperti saudara perempuan sejati baginya. Mendengar itu Tuan Tian mengaku akan merepotkannya karena harus mengantar Fiona pulang. Sui pergi ke toko mie dan makan sendirian di sana dan langsung teringat saat dirinya bersama Xian karena punya kenangan makan mie dengannya. 这么大一双眼睛，爱他，可是该怎么办？很可惜吗？我就这么放弃，你不觉得？你好，林云畅到了。 Sui memberanikan diri pergi ke Mingyu Yun Chuang untuk mencari kejelasan dan bertemu dengan Xian. 当面说清楚，什么事不能当面说清楚的？ Namun saat Sui ingin turun dari taksi,
dia melihat Xian sedang bersama dengan seorang gadis dan membuatnya salah paham lagi dengannya. 是停在这儿啊，小姐，你下车吗？我不能一直走吧，师傅。就来看看啊。 Keesokan harinya, Nan menyuruh memberikannya secangkir teh susu sebagai imbalan atas gosip yang inovatif. Sui mengaku akan lulus, namun Nan memberitahu kalau ini tentang Xian dan membuat Sui terkejut. Nan memberitahu kalau teman masa kecil Xian kembali dari luar negeri kemarin. Dia pergi ke Yunchuang segera setelah tiba dan mengobrol dengan Xian sampai larut malam. Dikatakan dia akan membantu Xian di Yunchuang. Setelah memberitahunya, Nan bertanya bagaimana menurutnya, apa sepadan dengan harga teh susu. Mendengar itu Sui mengaku tidak ada hubungannya dengannya. Nan menyindirnya kalau Sui pernah mengatakan perlu memahami orang yang diwawancarai dengan baik untuk menulis artikel yang mendalam. Sementara itu Guanji mengajak Ruoshan ke peternakan melihat anak kuda. Guanji menyuruhnya memberi nama dan beralasan kalau mereka akan menyaksikan anak kuda itu tumbuh bersama. Saat besar nanti dia akan berlari bersama mereka melewati angin. Saat Ruoshan memberi nama Yugong, Guanji bertanya kenapa memberinya nama itu. Ruoshan berharap kalau dia memiliki keturunan yang banyak. Mendengar itu Guanji langsung memeluknya dari belakang. Kemudian Guan Xiangcheng juga mengajak Bu Yi untuk melihat anak kuda yang baru lahir dan menurutnya Bu Yi akan menyukainya. Namun melihat Guanji ada di sana, Guan Xiangcheng menyapanya. Mereka kemudian minum bersama. Guan Xiangcheng meminta juga untuk memanggilnya San San dan membuat Ruoshan tersenyum. 终于有人管了啊！他挺好的。 Guanji memberitahu kalau Xian nanti juga akan ke sini, jadi ingin mengajak makan bersama. Bu Yi mengaku datang ke sini karena Tuan Guan memberitahunya peternakan memiliki anak kuda baru, jadi datang ke sini untuk melihatnya karena penasaran. Bu Yi juga mengaku akan bertemu seorang teman malam ini, jadi akan berangkat sekarang. Melihat itu Guan Xiangcheng ingin mengantarnya. Bu Yi meminta maaf ke Guan Xiangcheng dan mengaku dirinya belum siap, namun Guan Xiangcheng menyuruhnya tidak perlu meminta maaf. Kemudian Xian datang dan membuat Ruoshan menyindirnya dengan mengatakan pantas tiba-tiba langit menjadi gelap. Itu karena teman Guanji yang suka memblokir orang lain ada di sini. Guanji yang mendengar itu meyakinkannya kalau dirinya tahu kepribadian Xian, dan menurutnya Xian juga menjadi korban dalam situasi ini. Guanji merasa kalau Xian peduli dengan Nona Zeng. Ruoshan menyindirnya lagi dia peduli sampai memblokirnya dan menerima wawancara eksklusif Yuling. Dia sangat peduli hingga terjerat dengan wanita lain. Mendengar itu Xian membantahnya karena tidak melakukannya. Guanji beranggapan kalau Nona Zeng mencintai Xian dan Xian juga mencintai Nona Zeng. Jadi Guanji meminta Ruoshan apa yang harus dilakukan Xian selanjutnya dan dia pasti akan melakukan apa yang dirinya katakan. Xian memberitahu Ruoshan kalau Sui selalu menjadi satu-satunya orang yang dicintainya. Kemudian Guanji meminta Ruoshan membantunya membicarakan pada Nona Zeng. Xian merasa ini antara dirinya dan Zeng Sui, jadi dirinya ingin menyelesaikan masalah ini sendiri. Sui melihat obrolan di grup tentang situasi Yunchuang saat ini. Lagi-lagi Yuling terkena semprot Bu Yi karena dirinya setiap hari ke Yunchuang, namun tidak tahu masalah ini dan membuat Yuling meminta maaf. Namun Bu Yi beranggapan kalau dirinya sudah tidak perlu membahas topik ini lagi dan membuat Yuling terkejut. Yuling kemudian memberitahu Sui kalau Bu Yi menanyakannya. Bu Yi merasa kalau dirinya dan pimpinan redaksi masih berharap dapat mengerjakan topik ini dan menyuruh mengesampingkan emosinya untuk saat ini. Jika bukan karena Yuling tidak bisa melakukan informasi yang berharga, dirinya juga tidak akan memaksanya melakukan ini. Bu Yi beranggapan di Yunchuang ini alat penting untuk majalah digitalnya. Bu Yi memberitahu topiknya adalah mungkin menjadi saksi insiden besar dalam waktu dekat. Mendengar itu Sui beranggapan Xian pasti sedang melalui banyak hal saat ini. Kemudian Bu Yi mengingatkan visi seorang jurnalis dan juga ambisinya untuk meningkatkan majalah digitalnya. Sui akhirnya menerima dan mengucapkan terima kasih karena diberi topik ini.
Dirinya mengaku akan menggunakan kesempatan ini untuk melakukan yang terbaik dengan menulis artikel mendalam tentangnya. Su Yi langsung pergi ke Ming Yu Chuang dan berterima kasih ke Chen Sheng. Namun menurut Chen Sheng itu tidak perlu karena dirinya yakin pasti juga ingin bertemu dengannya dan Su Yi langsung masuk ke kantornya.石总，石总。 Di saat Su Yi ingin menanyakan kondisi Yun Chuang, Xian langsung mengatakan apa datang ke sini untuk menanyakan hal ini. Xian mengaku tidak bisa memberikan informasi tentang Yun Chuang, jadi menyuruhnya pergi. Mendengar itu Su Yi meninggalkan kantornya. Chen Sheng masuk ke kantornya dan membuat Xian bertanya apa dia sudah pergi. Chen Sheng memberitahunya tidak. Mendengar itu Xian bertanya di mana dia sekarang. Chen Sheng menyebutkan kalau para jurnalis di bawah tidak ada yang mau pergi. Xian kemudian menyuruh Chen Sheng ikut dengannya. Di saat para wartawan melihat Xian, mereka langsung menyerbunya dan langsung memberikan pertanyaan tentang situasi Yun Chuang dan Xian memberi jawaban dengan menjelaskannya. 石总，能否说一下您对两位？ 的过程中会遇到一些问题，合作不够纯粹的人和事，应该求同存异，非一走了之，一起面对解决，而并非。就这么多，辛苦各位。大家马上让。你再说一下嘛。 Di saat Su Yi kembali ke tempat kerja, Yu Ling tidak sengaja menabrak Su Yi dan membuat Su Yi terjatuh. Kemudian Su Yi langsung menangis. Melihat itu Yu Ling bingung dan bertanya kepadanya. 对呀，是撞疼你了吗？还是怎么？ Nan Nan yang melihatnya menuduh Yu Ling apa yang telah dilakukannya dan Yu Ling langsung menjelaskannya. Saat Nan Nan bertanya keadaannya, Su Yi mengaku dirinya baik-baik saja. Su Yi menangis sampai malam dan membuka ponselnya dan ingin menghapus kontak Xian dari kontaknya, namun dirinya tidak kuat dan mengurungkannya. Sementara itu Xian yang juga berada di kantornya mendapat pesan dari Chen Sheng apa perlu dirinya menyiapkan makanan untuknya. Setelah membaca itu Xian pergi ke restoran mie untuk memakan mie di sana dan teringat saat Su Yi memberitahu rasanya makan mie seafood di sana. Xian kemudian membaca semua pesan lama Su Yi. 发现石总有颜有才，能力出众，不由自主的想要靠近石总，梦中情人，心愿十足。我和你一起面对，啊，我会一直陪着你的。 Xian kemudian memberanikan diri mengajak makan mie, namun betapa terkejutnya dirinya karena nomornya sudah diblokir. Qin Xiu yang merasa menemukan tujuan hidupnya datang ke kelas Yu Yu dengan semangat dan duduk di depan. Yu Yu yang melihatnya langsung tersenyum. Yu Cheng juga terkejut karena Qin Xiu datang pagi-pagi sekali. Qin Xiu memberitahunya karena dirinya sekarang punya tujuan hidup, dan saat Yu Cheng ingin tahu apa itu, Qin Xiu memberitahu kalau kelas sudah dimulai. Setelah kelas selesai, mahasiswi yang kemarin menyerahkan formulir yang harus ditandatangani Yu Yu, dan saat melihat Qin Xiu di sana, dia yang mengira kalau Qin Xiu pacarnya beranggapan menemani Yu Yu dan merasa mereka pasangan serasi. Mendengar itu Yu Yu memberitahu kalau dia sangat rajin. Saat di luar, Yu Cheng bertanya ke Qin Xiu apa dirinya sudah punya pacar.
dan saat Qin Suyu mengaku belum, Yu Cheng meminta izin untuk mengejarnya, kebetulan Yu Yu di sana mendengarnya. Qin Siyu beranggapan kalau kita tidak cocok satu sama lain, namun Yu Cheng menyuruhnya memberi kesempatan untuk mengenal satu sama lain. Mendengar itu Qin Siyu hanya diam dan membuat Yu Yu menghampiri mereka berdua. Yu Yu menegur Yu Cheng apa tengah diskusi, Yu Cheng memberitahu sedang mengaku ke Qin Siyu. Yu Cheng memberitahu kalau dirinya sangat menyukainya dan berharap memberinya kesempatan. Yu Cheng memberitahu akan memperlakukan hubungan ini dengan serius dan tidak akan mempengaruhi studinya. Qin Siyu melihat Yu Yu dan mengatakan ke Yu Cheng terima kasih karena menyukainya, namun dirinya mengaku tidak bisa menerima kasih sayangnya. Qin Siyu beralasan memerlukan sesuatu seperti sihir yang secara ajaib membuatnya mengenal satu sama lain, jadi dirinya tidak bersedia mengenal lebih dekat. Mendengar itu Yu Cheng kecewa dan berpamitan pergi. Saat Qin Siyu ingin pergi, Yu Yu memanggilnya dan membuatnya bertanya ada apa. Yu Yu memberitahu akan membawanya ke suatu tempat. Yu Yu mengajak Qin Siyu naik motor dan membantunya memasangkan helm. Yu Yu juga menyuruh untuk berpegangan erat-erat karena itu akan baik-baik saja. Setelah sampai di tempat, Qin Siyu langsung berlari dan mengaku kalau ini sangat indah. Kemudian Yu Yu memberitahu ada yang ingin dikatakan kepadanya. Yu Yu mengaku kalau mereka tidak cocok satu sama lain, dan berbicara seolah-olah menolaknya dan membuat Qin Siyu yang mendengarnya ingin menangis. Sebelum selesai bicara Qin Siyu beranggapan kalau dirinya membawanya ke tempat yang indah di malam hari hanya untuk memberitahu ini. Qin Siyu menyuruhnya jika dirinya tidak bisa menerimanya dalam kondisi terburuknya, maka dirinya tidak pantas menerimanya dalam kondisi terbaiknya. Qin Siyu mengaku hanya mencari seseorang yang disuka dan langsung meninggalkannya. Kemudian Yu Yu mengaku kalau yang ingin dikatakannya adalah dirinya telah jatuh cinta padanya. Yu Yu mengaku menurutnya ada banyak hal yang salah dengan dirinya. Qin Siyu menyuruh memberitahunya apa yang salah dengannya. Yu Yu mengaku dirinya lebih tua dan mungkin sangat membosankan. Qin Siyu langsung menjelaskan spesifikasi sepeda motornya dengan detail dan membuat Yu Yu terkejut. 在配置上也不含糊，经典值最大马力117.3匹，7700转，可达95牛米风，它的转速最高可达万转。呀，我说的有错吗？ Yu Yu bertanya dari mana dirinya tahu tentang itu. Qin Siyu selalu mengendarai sepeda motor selama berada di luar negeri. Jadi seperti yang dirinya lihat, Qin Siyu mengaku juga punya sisi dalam dirinya yang tidak diketahui siapapun. Setiap orang memiliki gaya hidup dan hobi yang unik. Tidak perlu mengubah dirimu demi seseorang. Jika menyukai seseorang, harus menerima segalanya tentangnya, karena cinta adalah. 就会接受他的一切。 Qin Siyu menyuruh jangan bersikap rasional tentang hal itu dan mengakui kalau menyukainya adalah alasan dirinya. Mendengar itu Yu Yu menyuruh menjaganya di masa depan. 你说的对。那，小姐，多多指教。哦，是我男朋友啦！耶！ 短暂逃